Jadi ceritanya hari ini tuh aku sama suami cari makan sampai perbatasan Temanggung dan Magelang. Dan akhirnya zong dan kembali lagi ke Temanggung kota. Halo guys, apa kabar? Semoga harimu selalu menyenangkan dan sehat selalu. Untuk hari ini aku libur dulu ya, bikin konten berkebun. Soalnya aku tuh mau jajan di luar. Aku tuh juga lumrahnya kalian guys, ya jajan juga, ya main-main, ya jalan-jalan. Tapi emang nggak semuanya tuh aku posting. Ya seperti yang teman-teman tahu, di era digital ini tuh banyak banget kejahatan yang berasal dari sosial media. Jadi para penjahat itu biasanya memantau akun sosial media kita. Hari ini kita kemana, makan apa, lagi ngapain, dan lagi sama siapa. Bahkan penjahat itu sering memantau apa yang kita punya lewat sosial media kita. Jadi kita tuh harus berhati-hati ya guys. Jangan sekali-kali memposting apa yang kita punya di sosial media. Jadi aku tuh ngomong kayak gini berdasarkan pengalaman pribadi ya guys. Jadi dulu tuh waktu aku masih tinggal di kos-kosan, ada teman aku yang sering pamer perhiasan atau sepeda motor di sosial media. Dan akhirnya kamarnya itu dibobol sama maling. Untung teman aku sama perhiasannya itu aman semua ya guys, nggak ada satupun yang hilang. Nah dari sini kan kita bisa mengambil pelajaran, apa-apa yang kita punya tuh nggak perlu semuanya diposting, entah itu pasangan, pencapaian, ataupun harta kita. Karena kita tuh nggak tahu hati manusia seperti apa. Dan kalau mau diposting tuh nggak apa-apa sebenarnya sih guys, tapi dalam tahapan wajar. Misal kita foto sama pasangan, nggak apa-apa banget, tapi dalam tahapan wajar. Nggak usah setiap hari tuh kita posting. Takutnya itu mengundang ain dan para pelakor. Kecuali postingan dagangan. Beda lagi dengan dagangan. Kalau dagangan mah emang kita harus rajin-rajin posting di sosial media. Soalnya sekarang itu banyak customer yang berasal dari sosial media. Jadi tetap menggunakan sosial media tapi dengan tahapan wajar dan tahu batasan. Oke lanjut, jadi kembali ke topik utama. Sebenarnya aku tuh sama suami nggak ada rencana buat jalan-jalan keluar ya guys. Tapi karena suami aku tuh lagi libur, ya udah sempetin aja kita jalan-jalan. Nggak perlu jauh-jauh, yang penting keluar rumah dan cari makan. Itu aja udah cukup kalau aku sama suami. Jadi aku sama suami aku tuh emang berangkat dari rumah tuh udah sore ya guys, sekitar jam 5 kalau nggak setengah 6. Makanya itu aku pas sampai lokasi itu udah gelap ya guys. Soalnya emang kami berangkat aja udah sore hari. Jadi aku sama suami itu cuma keliling-keliling area Temanggung kota ya guys. Dan ternyata di sana tuh pada sepi semua. Banyak tempat makanan yang ditutup. Padahal kami tuh kesini tujuannya untuk cari jajan, tapi tempat yang kami sukai ternyata pada tutup semua. Mungkin karena kemarin tuh habis tahun baru kali ya, makanya banyak pedagang yang masih tutup dan merayakan tahun baru di rumahnya masing-masing. Dan sebenarnya opsi terakhir aku sama suami itu adalah makan di belakang kantor bupati. Di situ emang kami udah langganan dari lama ya guys. Rasanya tuh enak, porsinya juga banyak, terus harganya murah dan bebeknya tuh enak banget. Tapi sayang banget pas sampai sini ternyata tutup. Dan akhirnya aku sama suami tuh jalan terus dan sampai Keranggan mau ke Magelang. Tapi ternyata sepanjang jalan tuh pada tutup semua guys. Mungkin karena efek tahun baru semuanya pada tutup kan. Jadi akhirnya aku sama suami aku tuh putar balik, soalnya pas lihat orang-orang pada lewat dari arah Magelang ke Keranggan itu semuanya pakai jas hujan. Jadi kemungkinan besar di sana tuh hujan ya guys, makanya kami putar balik. Jadi sebenarnya suami aku tuh ngajak aku ke alun-alun Magelang itu mau nostalgia. Jadi nostalgia waktu masih zaman pacaran. Dulu kami pernah makan di sana, terus rasa masakannya tuh enak. Berhubung orang-orang tuh dari arah sana tuh pakai mantel semua, akhirnya kami putar balik ke Temanggung kota melewati Keranggan. Jadi tadi tuh waktu lewat di Gajuan aku tuh pengen banget deh guys mampir di situ, tapi aku takut suami aku tuh nggak mau mampir. Soalnya suami aku tuh kurang suka dengan mie-mian ya guys. Dia tuh lebih suka makan makanan seperti nasi padang, lamongan, atau pecel lele. Apalagi dengan nasi padang suamiku tuh paling suka banget. Tapi beda dengan aku tuh kurang suka ya guys dengan nasi padang. Gak tahu kenapa aku tuh kalau habis makan nasi padang perutnya tuh sering sakit. Mungkin karena santan-santannya kali ya. Aku tuh nggak terbiasa dengan makanan yang bersantan-santan. Dan ujung-ujungnya akhirnya kami balik ke Temanggung lagi dan makan lamongan di sana. Di sini juga tempat kami waktu masih pacaran sih. Jadi di sini kami juga sempat nostalgia zaman masih muda. Tapi sayang banget makanannya sudah pada habis, soalnya kami datangnya kemalaman. Jadi ayam itu cuma sisa satu dan akhirnya aku sama suami itu pesan nila goreng. Dan setelah beberapa menit akhirnya pesanan kami datang juga. Jadi di sini aku pesan nila goreng, terus usus goreng, tahu tempe goreng, sama es teh dan teh anget. Setelah selesai makan jangan lupa piringnya ditumpuk jadi satu ya guys, biar emasnya tuh yang ngambil lebih mudah dan lebih cepat. Setelah itu aku sama suami aku langsung lanjut pulang ke rumah, soalnya udah capek sama ngantuk. Jadi sebelum sampai rumah aku sama suami aku tuh belok ke tempat buah-buahan. Kami beli salak sama nanas. Jadi di sini suami aku tuh bantu aku buat milih-milih salak yang masih bagus ya guys. Kalau di tempat kalian tuh harga nanas sama salak tuh berapa guys? Kalau di tempat aku harga salak 1 kilo tuh 10.000 dan harga nanas di tempatku itu 1 gelondong harganya 10.000. Menurut kalian ini murah atau mahal? Soalnya 1 minggu yang lalu aku tuh beli nanas 1 gelondong harganya tuh 12.000, tapi di toko lain ya guys, bukan di sini. Setelah selesai beli salak sama nanas, kemudian aku sama suami aku lanjut ke pom untuk ngisi
bensin. Dan untuk penutupannya ditutup dengan sendalku yang putus. Sekian cerita dari aku dan sampai jumpa besok.